Ketika mengalami permasalahan, respons alami kita sebagai manusia adalah mencari jalan keluar. Caranya bisa beragam, tapi yang biasanya kita lakukan adalah dengan mencari pertolongan orang lain. Tidak ada yang salah dengan cara ini. Namun ketika kita membaca dan merenungkan Yesaya 30 ayat 8-17, aku menemukan perspektif yang menarik. Allah melalui Nabi Yesaya menegur bangsa Israel, bahkan menghukum mereka karena di tengah situasi terjepit, bangsa Israel malah mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Allah pada ayat ke-9 lantas menyebut Israel sebagai bangsa pemberontak, suka berbohong, dan enggan mendengar pengejarannya. Aku bertanya-tanya, apa yang salah dengan tindakan bangsa Israel ini? Bagaimana seharusnya kita mencari pertolongan ketika berada dalam situasi terjepit? Sampaikan melalui Nabi Yesaya ini ditulis sebagai respons atas tindakan bangsa Israel yang kala itu sedang menghadapi tekanan hebat dari keadilkuasaan Asyur. Alih-alih percaya dan menantikan pertolongan dari Allah, Israel malah menolak firman Allah dan meminta pertolongan pada bangsa Mesir. Peringatan demi peringatan firman Allah melalui Nabi telah digaungkan pada mereka. Namun tetap saja bangsa Israel menolak percaya dan mencari pertolongan dari bangsa yang pernah memperbudak dan memahitkan hidup mereka di masa lampau. Sebagai pembaca kitab Yesaya di masa kini, kita mungkin bisa dengan mudah menilai salah tindakan bangsa Israel yang tidak mencari Allah. Tetapi, jika kita bayangkan situasi pada masa tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Dalam keadaan terjepit, sepertinya lebih mudah bagi bangsa Israel untuk mencari pertolongan dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka tidak lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mungkin mereka melihat Mesir sebagai bangsa yang tangguh dan besar, atau superpower pada zaman itu. Mesir memiliki senjata perang yang mumpuni dan strategi perangnya pun dianggap apik untuk menaklukkan Asyur. Besar kemungkinan inilah yang mendorong bangsa Israel untuk datang kepada Mesir, bahkan dengan rela memberikan kekayaan mereka demi mendapatkan pertolongan. Kontras dengan pemikiran bangsa Israel, Nabi Yesaya dengan begitu kuat menggambarkan dan menekankan tentang atribut Allah. Allah bukan hanya kudus, tetapi maha kudus. Dalam perikop ini, 3 kali Yesaya menyebutkan atribut tersebut, karena Allah yang bangsa Israel sembah adalah kudus. Mereka pun dituntut untuk hidup kudus bagi Allah. Kekudusan itu harus diekspresikan dalam menghidupi kehidupan yang berbeda, terkhusus daripada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Pada masa itu, perlengkapan perang dan senjata seperti kuda-kuda, kereta besi, dan baju perang dianggap sebagai kunci memenangkan pertempuran. Namun bagi Allah, kunci memenangkan perang adalah dengan percaya kepadanya. Itulah yang dituntut Allah dari bangsa Israel. Tindakan ini merupakan perwujudan dari keberserahan diri mereka kepada Allah yang Maha Kudus. Ketika Israel menyimpang, Allah bukannya diam. Seruan pertobatan diberitakan pada mereka. Tapi bangsa Israel tetap menolak percaya sama Allah. Akibatnya dapat kita lihat dalam ayat 13 dan 14, dosa mereka mengakibatkan ganjaran berupa kehancuran yang tiba-tiba dan sekejap. Ayat sebelumnya juga mengatakan dengan datang ke Mesir, Israel bukannya mendapatkan pertolongan, malah mendapatkan malu, karena sesungguhnya pertolongan dari Mesir tidak akan berguna dan percuma. Terakhir, Israel menelan pil pahit berupa ditaklukkan oleh Asyur. Setelah merenungkan perikop itu, aku bertanya kepada diriku sendiri. Sebagai umat Allah yang Maha Kudus, ketika aku mengalami berbagai kesulitan, pertolongan siapa yang aku nantikan? Di dalam buku Mengasihi Yang Maha Kudus dari Aiden Wilson Tozer mengatakan, apa yang kita pikir tentang Allah menjelaskan setiap aspek kehidupan kita. Secara sederhana, kalimat itu dapat diartikan respons dan tindakan kita mencerminkan apa yang kita percayai tentang Allah.
Tidak jarang untuk melepaskan diri dari masalah, kita malah mencari pelarian, sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita memberi diri untuk terjerat pada kecanduan gawai, pornografi, dan sederet hal lainnya. Respons tersebut sejatinya mencerminkan isi hati kita dan apa yang kita percayai tentang Allah. Setelah merefleksikan seruan Allah melalui Nabi Yesaya ini, pesan yang menggema bagiku adalah percayalah kepada Allah dan nantikan pertolongannya. Suara pertobatan dari Nabi Yesaya ini kita patut hadapi. Bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sumber kekuatan kita sebagai umat Allah di dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan tidak terletak dari hebatnya pikiran kita dalam mengelola permasalahan kita, bukan juga dari kecanggihannya teknologi, dan bukan juga dari pertolongan orang lain, tetapi berasal dari Allah sendiri. Maka itu, respons yang tepat bagi kita sebagai umat Allah yang Maha Kudus adalah dengan percaya dan menantikan Allah. Hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud kita percaya dan menantikan pertolongan Allah adalah berdoa. Kita belajar menantikan pertolongan Allah di masa-masa sulit dengan datang kepadanya melalui doa. Kita belajar menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita ke dalam tangannya melalui doa. Di dalam doa juga kita membuka ruang untuk mengalami pertolongan Tuhan yang sering kali tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi dapat kita rasakan melalui mata batiniah. Dengan berdoa kita dibawa untuk semakin mengenal Allah yang Maha Kudus dan rancangannya bagi kita. Tuhan tidak pernah merancang kehidupan kita untuk hal yang tidak baik. Jadi, buat teman-teman, mari kita nantikan pertolongan Allah dan terus berdoa dan percaya kepadanya. Selamat berjuang. God bless you.